Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah dan muslimis dimanapun Anda berada? Selamat menyaksikan podcast kita pada hari ini bersama saya Jung Nur Sabah dan Kak Asania Zahro. Oke, halo Kak Asania, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini gimana nih sekarang kegiatannya apa aja? Kegiatan saya full sama kuliah Kak sekarang iya. ini. Kebetulan sekali saya bersama kader ulama muda pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal, Kak Asania, dan sekarang masih studi, masih sibuk dengan kuliahnya. Nah kebetulan sekali tema kita pada hari ini adalah peran ulama muda di era milenial. Baik. Jadi di sini akan berbagi tentang peran ulama muda gitu ya dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan dulu ulama itu apa. Sebenarnya ulama itu berat ya ketika kita mendengar ulama itu sendiri. Tadi sudah disebutkan sama Kak Jung bahwasanya saya itu kader ulama, betul. Saya di sini menjalani pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal yang nantinya itu diharapkan berakhlak karimah, berwawasan moderat. Nah, dari nilai-nilai itulah nanti kami akan bisa menyampaikan pesan-pesan perdamaian. Oke. Selanjutnya kalau ini langkah konkret yang dapat diambil oleh ulama muda dalam mendorong dialog antara umat beragama untuk terus menciptakan nilai-nilai toleransi, keharmonisan, perdamaian dan sebagainya. Nilai toleransi ya ini sangat menarik. Ini harus diketahui semua masyarakat, apalagi sebagai muslimah reformis milenial ya. Nah, pentingnya toleransi itu seperti apa? Nah, di sini alhamdulillah saya juga menjalani pendidikan kader ulama perempuan Masjid Istiqlal. Nah, di situ juga banyak yang diajarkan, bahkan masuk ke dalam materi adalah tentang interfaith study atau kajian lintas iman atau lintas agama. Nah, selain itu juga di muslimah reformis itu sendiri saya juga dikenalkan dengan berbagai komunitas lintas iman juga. Nah, sehingga di sini langkah konkretnya adalah dalam mengikuti pendidikan, dalam berkumpul dengan komunitas-komunitas. Nah, di sini adalah langkah konkret untuk menyampaikan nilai-nilai toleransi itu sendiri. Akan tapi satu hal yang penting sebelum kita memulai berkumpul dengan orang lain, menyampaikan nilai toleransi kepada orang lain, yaitu keteladanan. Nah, keteladanan itu dimulai dari diri kita sendiri. Terkait dengan media sosial yang sekarang marak banget ya Kak. Ada hoax apa segala macam. Bahkan di media sosial itu sering terjadi kekerasan juga sih ya kan. Jadi kekerasan itu kan nggak didapat melalui secara fisik dong, tapi kadang berbasis online. Nah cybercrime ya. Iya benar cybercrime. Menurut Kak Asania sendiri peran ulama muda dalam menggunakan media sosial atau teknologi modern saat ini untuk terus menyebarkan perdamaian itu seperti apa? Kita di sini menyasar semua masyarakat khususnya milenial tentunya ya. Tentu teknologi itu sebagai lahan kita, sebagai tantangan bahkan. Nah, jadi kita memanfaatkannya dengan cara apa nih? Nah, teman-teman bisa menyaksikan langsung nih, kita lagi podcast nih ya. Salah satu contohnya ya. Podcast ini itu salah satu memanfaatkan media dengan baik dan menyampaikan nilai dengan baik. Nah, teman-teman jangan lupa nih ngikutin akun-akun kami ya, akun-akun muslimah reformis dari Instagram, website. Nah, di situ kita bergerak bersama menyampaikan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai perdamaian. Ini kan selanjutnya kalau misalnya ada media sosial, kita nyebarin hal-hal yang positif, itu kan tidak lepas dengan tantangan atau ada kendala aja yang gitu. Kendala gitu kan. Nah, kalau Kak Asania sendiri nih yang bergerak di bidang keulamaan, keagamaan, nah itu tantangannya apa? Ini tantangannya apa nih selanjutnya nih? Nah, tantangannya kalau saya mengelompokkan itu ada dua Kak. Yang pertama itu tantangan internal dan yang kedua itu eksternal. Internal itu dari diri kita sendiri, kita sebagai kader ulama nih. Kalau kita malas, nah tantangannya itu sebenarnya malas. Kita tidak mau memulai ataupun kita merasa sudah cukup. Selain itu juga ada
faktor atau ini Kak, kendala dari eksternal itu Oh, iya. sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman nih. Teknologi itu juga bisa memberikan informasi yang sangat banyak atau bermanfaat banget buat kita. Nah, tapi ada juga yang ketika kita salah menggunakan, nah itu tentu akan menjadi bumerang Kak buat kita. Ketika teknologi itu ternyata kita tidak bisa memilih, di situ kan banyak banget informasi dan itu banyak banget hoax, dan bisa jadi di situ seolah-olah apa ya, tagline-nya bagus, misalkan menyampaikan nilai-nilai keislaman, akan tapi di situ masih ada unsur menyalahkan pihak lain dan mengunggulkan atau membenarkan pendapat sendiri. Nah, itu bukan sebuah nilai Islam yang rahmatalil alamin. Mengenai kolaborasi nih Kak, Ya. ulama muda kan, maksud saya kader ulama muda kan tidak lepas dengan ini pasti diajar langsung sama ulama, Iya. ya kan. Nah, gimana tuh kolaborasinya dengan pemimpin-pemimpin agama untuk terus menciptakan nilai-nilai keagamaan yang toleransi, yang Iya, betul. yang perdamaian gitu. Nah, terus bagaimana kolaborasi yang di sini bisa berdampak lebih besar? Tentu Iya. itu tidak bisa lepas dari pemangku-pemangku kebijakan atau stakeholder Betul, ya, dari pemimpin agama misalkan. Nah, saya mungkin di sini akan berbagi pengalaman ketika saya mengikuti Kongres Ulama Perempuan Oh Kak, iya, iya. yang kemarin kedua itu di Jepara. Jepara. Nah, itu saya melihat di situ kolaborasinya yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya orang-orang lokal atau misalkan di sini pemerhati kesetaraan gender, akan tapi di situ juga ada pihak pemerintah di situ kerjasama. Jadi semua dirangkul ya. Iya, semua dirangkul. Terima kasih Kak Sania atas kesempatannya pada. Terima kasih Iya. semuanya ya, Kak Jum Iya. juga. Terima kasih. Semoga kedepannya kita masih bisa jumpa dan masih bisa membahas Diskusi isu-isu, lanjut ya. diskusi lebih lanjut yang lebih Lebih mendalam, lebih komprehensif gitu Iya, ya, betul. Kak, ya, tentang Iya. isu-isu kesetaraan juga Betul sangat sekali. menarik sepertinya Oke. ya. Iya. Nah, untuk kawan-kawan nih, sahabat-sahabat muslimah reformis yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini, semoga bermanfaat, memberikan dampak positif, dan sekali lagi kita tidak berhentinya mengingatkan untuk selalu mengikuti platform media sosial. Muslimah Bagi Reformis. bagi teman-teman yang mungkin punya pemikiran yang terbuka atau pemikiran yang sama dengan visi misi yang dipunya oleh Muslimah Reformis, boleh banget tuh kirim melalui website Muslimah Reformis. Oke. Sekali lagi Kak Sania, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.